Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam organik, cara mudah, murah, dan menyehatkan. Para pemirsa, kali ini saya ingin sharing tentang panen kompos rumahan. Nah, seperti ini kompos kita bongkar setelah kita timbun selama 7 atau 8 bulan. Ini hasilnya seperti ini. Ini kita buat dengan ukuran tempat panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan tinggi kurang lebih 60 cm. Semua kita bongkar dan hasilnya seperti ini. Sudah cukup remah teksturnya dan sudah hampir menyerupai tanah. Nah, para pemirsa, kompos ini kita buat dari bahan-bahan hijau, yakni limbah sayuran. Kemudian kita tambahkan daun-daun hijau yang kita peroleh dari kebun. Ada daun ceri, daun mengkudu, kemudian juga ada daun pepaya. Dan kemudian kita campurkan dengan bahan-bahan yang kering, yakni daun-daun kering dari daun mangga kita kumpulkan. Kemudian ada daun jambu, juga ada daun pisang, para pemirsa, semua kita kumpulkan. Kemudian kita timbun, kita buat sedemikian rupa sehingga semua bahan-bahan kita letakkan pada tempat yang sudah kita sediakan, yang berukuran 2 x 1 x 60 cm. Ini kita buat dengan bahan yang cukup lumayan banyak. Waktu itu ada sekitar kurang lebih 12 sampai 15 karung, para pemirsa, bahan-bahan dasarnya. Dan hasilnya seperti ini. Nanti akan coba kita masukkan ke dalam karung. Semuanya ada berapa karung? Kelihatannya ini cukup banyak ya. Jadi ini semua sudah berupa kompos organik yang akan kita tambahkan dengan ini. Dan kebetulan kita memiliki biochar atau bubuk arang. Ini nanti akan kita campurkan ke hasil kompos yang kita punya. Fungsinya untuk memperkuat kompos kita, di mana bubuk dari arang ini mempunyai fungsi, salah satunya adalah untuk tempat tinggal mikroorganisme di dalam media tanam ya. Jadi ini memperkuat kompos kita, di mana salah satu fungsinya ini bisa menjaga keberadaan mikroorganisme di dalam media tanam kita. Dan biochar ini bisa tahan lama pada media, mengingat biochar ini tidak mudah larut.
dan dia akan menetap dalam media tanam kita. Nah, ini juga kita campurkan bahan-bahan kering berupa kardus-kardus seperti ini para pemirsa. Ini kardus bekas tempat telur, boleh kita sertakan sebagai bahan kompos, sebagai bahan campuran yang mewakili bahan coklat. Jadi ini akan kita tambahkan, kita campur dengan bubuk arang sebagai penguat, dimana bubuk arang ini seperti tadi saya katakan bisa sebagai tempat tinggal mikroorganisme di dalam media tanam. Dengan begitu mikroorganisme akan bisa kita jaga keberadaannya pada media tanam kita. Nah, ini para pemirsa yang sudah kita campur, bentuknya sangat bagus sekali. Sudah ini seperti ini, sudah halus. Jadi ini nanti akan kita pergunakan untuk merawat tanaman kita yang kita tanam di atas genteng, seperti yang sudah kita tampilkan pada video-video sebelumnya, bahwa media tanam kita ini nanti akan kita rawat secara berkala dengan kompos ini. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang ini, mulai pohon-pohon kita ini kita tanam sampai usia menjelang 7 atau 8 bulan, itu belum pernah kita pupuk sekalipun dengan pupuk kimia sintetik, melainkan hanya kita jaga dengan kompos-kompos yang kita campurkan dengan media tanamnya. Ya, jadi ini betul-betul kompos ini bisa menekan pupuk, dimana pupuk ini sangat mahal sekali biayanya, yang bahkan dengan pupuk ini bisa membuat rugi para petani. Jadi memang sangat penting sekali kita membuat kompos seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, setelah kita campur semua dengan rata, maka kemudian kompos ini kita masukkan ke dalam karung. Nah, ini sudah selesai kita masukkan ke dalam karung para pemirsa. Tempatnya sudah bersih. Ini kita simpan nanti di dalam gudang untuk merawat tanaman kita, cukup untuk merawat selama 1 tahun. Kemudian nanti segera kita buat untuk tahap yang kedua, untuk persiapan tahun depan. Mengingat membuat kompos ini memakan waktu yang relatif lama, yaitu antara 7 sampai 8 bulan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Jadi 7 bulan atau 8 bulan membuat kompos-kompos ini betul-betul sudah memiliki tekstur yang sangat bagus. Nah, seperti ini dibuat dari ranting-ranting, ada juga. Nah, ini bonggol jagung para pemirsa. Ini teksturnya pun sudah remah walaupun kelihatan masih besar seperti ini. Nah, semuanya sudah
empuk, sudah hancur. Kita tekan sedikit, sudah hancur seperti ini. Ini menunjukkan bahwa kompos kita ini betul-betul sudah siap dipakai dan kaya akan mikroorganisme serta unsur hara. Nah, kemudian nanti setelah selesai ini akan kita masukkan ke dalam gudang. Nanti semua akan kita pindahkan ke dalam gudang untuk kita simpan. Dan ini adalah tempat pembuatan kompos kita sebelum kita panen. Ini berukuran panjang kurang lebih 2 meter, lebar 1 meter, dan tingginya 60 cm. Ya, ini alasnya semen para pemirsa. Akan lebih bagus bila pembuatan kompos ini memiliki dasar tanah dengan tanah. Jadi nanti air-air dari hasil penguraian kompos ini bisa menyerap ke dalam tanah langsung, ya. Nah, kemudian yang sudah selesai semua kita masukkan ke dalam karung, kemudian kita pindahkan ke dalam gudang. Nah, ini seperti yang kita lihat. Ini sudah kita masukkan ke dalam gudang semuanya ada 10 karung para pemirsa. Cukup lumayan banyak. Ini ada 10 karung. Ini akan kita tutup karung ini supaya menjaga kelembabannya sampai kompos ini nanti akan kita pergunakan. Jadi sebelum kompos ini kita pergunakan, maka ini kita tutup seperti ini para pemirsa. Jadi semua akan kita tutup untuk supaya kompos kita tetap lembab. Nah, demikian para pemirsa sharing kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan memberikan inspirasi bagi pemirsa yang ingin membuat kompos dan menanam secara organik. Nah, sekian. Silahkan like, subscribe, komen, dan share apabila menurut pemirsa channel Nutri TV ini layak untuk berkembang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.